Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1456 Keluarga Qin, Kekuatan Sejati. Ye Yuan, kamu berani melakukan pembunuhan di jalanan. Bagaimana Anda memohon? Petik 2. Dari kejauhan, terdengar raungan Qin Tianan. Lalu dia menerkam seperti anjing gila. Aura asal dewa-dewa yang kuat membuat seluruh jalan panjang riak dengan energi spiritual. Dia melihat bahwa Ye Yuan sendirian dan ingin membunuh Ye Yuan dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak ada waktu untuk menutupi telinga. Dengan cara ini, itu tidak akan ada hubungannya dengan menara harta karun Miriat lagi. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya naik dari tanah. Qin Tianan seperti harimau lapar menerkam mangsanya tetapi tidak terjawab. Ye Yuan mengetahui penerbangan manuver pedang sudah didirikan di posisi yang tak terkalahkan. Ini Wumeng ibu kota, orang-orang yang mampu menyentuhnya juga hanya sedikit. Ye Yuan berdiri di langit dengan bangga dan berkata dengan jijik, Qin Tianan, itu keluarga Qin Anda yang melanggar aturan permainan pertama. Ye ini mengambil bagian dalam percobaan peleburan 100 kota, keluarga Qin Anda mengatur pembangkit tenaga realem dewa asal untuk memimpin tim. Gagal membunuh, itu menjadi pembunuhan. Waktu itu, kamu ini menoleransi itu. Tapi kali ini, aku keluar untuk berlatih dan marah, kamu semua melanggar peraturan akademi lagi, mengirim Qin Tian untuk memburuku dan bahkan memaafkan murid-murid keluarga Qin untuk melukai saudaraku dengan serius, membuatnya menjadi cacat. Petik 2. Suara Ye Yuan mirip dengan bel besar. Orang-orang dari beberapa jalan jauh semua mendengarnya, segera menyebabkan kegemparan. Keluarga Qin juga terlalu banyak, menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah. Untuk benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk berurusan dengan seorang siswa muda. Petik 2. Ye Yuan telah memberikan kontribusi besar dalam percobaan peleburan kota 100 dan bahkan memenangkan pil surgawi bintang 4 untuk Tuan Kota, yang mulia. Mereka semua benar-benar berurusan dengan Ye Yuan dengan cara ini. Petik 2. Sai, keluarga Qin menutupi langit dengan satu tangan, City Lord juga tidak ikut campur. Ini benar-benar membuat orang kecewa secara maksimal. Petik 2. Keluarga Qin telah terbiasa menjadi sombong beberapa tahun ini. Sudah banyak orang yang merasa tidak senang dengan mereka sejak lama. Pernyataan Ye Yuan segera membangkitkan kemarahan publik. Cukup banyak orang yang menggerakkan perilaku keluarga Qin. Namun, fokus Qin Tianan tidak pada ini sama sekali. Tatapannya terpaku pada Ye Yuan saat dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar melihat Tian Er. Bagaimana keadaannya sekarang? Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, bagaimana? Sejak saya kembali, mungkinkah Anda masih belum menyadarinya? Petik 2. Mustahil. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membunuh Tian Er? Qin Tianan meraung. Dia selalu menyimpan harapan di dalam hatinya, berpikir bahwa Qin Tian hanya tertunda oleh sesuatu. Sekarang, secara pribadi mengatakan itu dari mulut Ye Yuan, dia masih tidak berani mempercayainya, berpikir bahwa Ye Yuan sengaja memicu dia. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu menurutmu, bisakah aku membunuh Lin Xiu dan Qin Zheng mereka semua? Faktanya, mereka semua mati. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, wajah Qin Tianan berubah pucat, jejak harapan terakhir juga benar-benar terputus oleh Ye Yuan. Qin Tian benar-benar mati. Ya dewa, bagaimana bisa Ye Yuan mencapainya? Petik 2. Mendengar bahwa Qin Tian sudah lama menekan wilayahnya. Selama dia mau, dia bisa menerobos ke alam dewa asal kapan saja. Ye Yuan ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Meskipun Lin Xiu dikenal sebagai nomor 2 akademi, dia pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kekuatan Qin Tian. Ini menyenangkan sekarang. 3 junior terkuat keluarga Qin semuanya dibantai bersih oleh Ye Yuan. Petik 2. Qin Tian telah terkenal di ibu kota Wumeng selama beberapa ratus tahun. Dia dianggap sebagai jenius muda dengan harapan terbesar untuk menerobos ke alam dewa surgawi dalam 100.000 tahun. Kekuatannya bisa dilihat sekilas. Tapi jenius tak tertandingi ini masih jatuh di tangan Ye Yuan. Tangan seniman bela diri Heaven Glimpse tahap awal. Hasil ini hanya membuat semua orang tidak bisa membayangkannya. Tapi 10 tahun telah berlalu, agar Ye Yuan bisa berdiri di sini, ini sudah menunjukkan banyak masalah. Qin Tian kemungkinan besar benar-benar binasa. Anak sombong, berani naik di atas kepala keluarga Qin saya. Mati. Tepat pada saat ini, aura kuat tiada taraf naik ke langit dari kerumunan. Kekuatan hukum yang menakutkan langsung mengunci Ye Yuan. Perubahan ini membuat Ye Yuan benar-benar lengah.
Ingin menghindar sudah terlambat. Di antara kerumunan keluarga Qin sebenarnya menyembunyikan pembangkit tenaga listrik yang bisa terbang. Tanpa ragu, orang tua ini adalah leluhur tua keluarga Qin. Setengah langkah alam dewa surgawi, terlalu kuat. Ye Yuan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan kembali di depan setengah dewa realem dewa. Wark, nenek moyang keluarga Qin belum tiba dan darah Ye Yuan sudah menyembur liar di bawah tekanan kekuatan hukum. Ye Yuan saat ini memiliki luka yang menumpuk di atas luka, benar-benar kuat untuk menahan lagi. Tapi saat itu, aura kuat lain muncul dari Myriad Treasure Tower. Ledakan, dua kekuatan hukum yang mengerikan bertabrakan di udara, menggerakkan angin yang kuat. Ye Yuan di udara secara langsung dikirim terbang oleh udara ini, menabrak atap Myriad Treasure Tower. Qin Zhaoyun, Anda membunuh orang di pintu masuk Myriad Treasure Tower saya. Apakah Anda masih menghormati saya, penguasa menara Myriad Treasure Tower ini? Han Tian berdiri dengan tangan di belakang, menghadap Qin Zhaoyun dari jauh, auranya tidak sedikit pun lemah. Wajah Qin Zhaoyun jatuh dan dia berkata dengan mendengus dingin, Han Tian, kamu berani menentang keluarga Qin saya demi bocah ini. Han Tian melirik Ye Yuan dan menghela nafas dalam hati. Bocah ini benar-benar terlalu mampu menyebabkan masalah. Dengan ini, itu benar-benar menyodok lubang di langit ibu kota Wumeng. Han Tian tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya agak gugup. Dia telah mengamati situasi di luar selama ini tetapi selalu bertentangan di dalam hatinya. Sepanjang jalan sampai Qin Zhaoyun mengamuk untuk membunuh, dia tidak mengambil keputusan juga. Tapi tanpa ragu, nilai Ye Yuan terlalu besar. Qi Fang melaporkan kepadanya bahwa Ye Yuan menggunakan pil obat yang tidak diketahui dan benar-benar membawa Little Fatih hidup kembali secara ajaib. Apa yang ditunjukkan ini? Formula pil baru di tangan Ye Yuan mungkin jauh dari hanya satu atau dua. Meskipun dia masih ragu-ragu dalam hatinya, Han Tian tidak mengungkapkan apapun di permukaan, dan berkata dengan dingin, Ye Yuan adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower saya. Apakah Anda bertanya kepada saya tentang menyentuhnya? Petik 2. Wajah Qin Zhaoyun menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, bocah ini membunuh Tian Er, Zheng Er, dan Pei Er, dan tidak bisa lagi hidup di bawah langit yang sama dengan keluarga Qin saya. Saya tidak peduli apa dia alkemis tamu. Jika kamu berani melindunginya hari ini, orang tua ini mungkin akan membunuh. Petik 2. Jelas, Qin Zhaoyun juga benar-benar mengamuk ketika mendengar berita tentang Qin Tian terbunuh. Ketika Han Tian mendengar ini, dia hanya berkata dengan dingin, dengan hanya orang-orang seperti Anda. Kekuatannya kurang lebih sama dengan Qin Zhaoyun, tidak ada yang bisa melakukan yang lain. Di mana pembicaraan tentang pembunuhan? Siapa yang tahu bahwa Qin Zhaoyun hanya mendengus dingin dan berkata, Han Tian, Anda juga meremehkan kekuatan keluarga Qin saya terlalu banyak. Ekspresi Han Tian berubah. Tentara yang tak terhitung jumlahnya membanjiri jalan-jalan, menyegel seluruh jalan. Orang-orang ini justru penjaga City Lord Manor. Aura yang kuat mendekat dari jauh. Kedatangan mengenakan baju besi hitam, tampak sangat menakjubkan. Tower Lord Han, Myriad Treasure Tower dan Wumeng Capital City selalu saling menguntungkan dan menang-menang selama bertahun-tahun. Mengapa ada kebutuhan untuk membuatnya begitu tidak menyenangkan bagi seorang junior? Petik 2. Yang berbicara justru adalah komandan penjaga kota, Zhao Yi. Zhao Yi ini juga ahli setengah langkah dewa yang maha kuasa. Dengan ini, Han Tian segera merasakan tekanan luar biasa. Tapi, itu belum berakhir. Aura kuat lain naik ke langit, akhirnya berhenti di samping Qin Zhaoyun, menghadap Han Tian dari jauh. Setengah langkah ahli surgawi yang luar biasa. Hanya saja ekspresinya rumit di wajah orang ini. Tatapannya memandang ke arah Ye Yuan, dengan ekspresi kasihan. Orang ini tidak lain adalah kepala akademi, Wen Yiyang. Bab 1457 memutuskan semua hubungan. Tower Lord Han, kali ini, Ye Yuan telah benar-benar pergi ke laut. Orang tua ini, desah. Petik 2. Wen Yiyang menghela nafas panjang, tidak tahu bagaimana melanjutkan. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan membunuh 5 jenius akademi hebat, dia terdiam lama. Jujur saja, siswa seperti itu memiliki terlalu banyak potensi. Tetapi di dunia ini, tidak pernah sesederhana seperti terlihat di permukaan. Jika Wen Yiyang tidak maju, sangat sulit untuk menyelesaikan berbagai kekuatan. Terutama tekanan keluarga Qin yang terlalu besar. 3 pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi maju ke depan pada saat yang sama, bahkan Han Tian merasakan peningkatan tajam dalam tekanan juga. Han Tian tahu bahwa masalah yang disebabkan Ye Yuan hari ini sangat besar,
tapi dia juga tidak berpikir bahwa masalah itu diaduk begitu besar. 4 kekuatan besar setengah langkah Dewa Surgawi yang berhadapan, peristiwa besar ini sudah tidak terjadi selama tidak tahu berapa tahun. Qin Zhaoyun menatap Han Tian dengan penuh perhatian dengan mata panas dan berkata dengan dingin, bocah ini memandang sesama muridnya sebagai tidak penting. Bahkan jika dia adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower, dia sudah membuat kemarahan publik. Hari ini, dia harus mati. Jika Myriad Treasure Tower Anda berani melindunginya, mungkin akan sulit untuk bertahan hidup di ibu kota Wumeng mulai sekarang. Petik 2. Zhao Yi yang tidak berbicara selama ini juga berkata dengan tenang, Ye Yuan tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah, ini menantang prestise City Lord Manor. Jika komandan ini tidak mengambil tindakan, di mana prestise kota Tuan Manor? Petik 2. Ekspresi Han Tian sangat buruk. Dia sudah dipaksa ke tepi tebing, mengendarai harimau dan merasa sulit untuk turun. Ye Yuan menelan pil obat, dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya. Perlahan bangkit, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras ketika dia berkata, betapa denda membunuh orang yang tidak bersalah. Denda yang melukai sesama muridnya. Ketika Little Fatih membuat laut surgawinya dilumpuhkan oleh mereka berlima, tidak ada jalan ke surga dan tidak ada gerbang ke bumi, di mana Anda semua. Ketika Qin Tian melanggar aturan akademi dan membuntutiku untuk membunuhku, di mana kalian? Ketika Qin Yuanlong mengabaikan identitasnya selama percobaan peleburan kota 100 dan menyergapku, seorang murid Groto mendalam, di mana kalian semua? Aku mengalahkan semua pahlawan di percobaan peleburan kota 100, memenangkan pil surgawi bintang 4 untuk penguasa kota. Yang dipertukarkan adalah Anda membuat konsesi untuk menghindari masalah. Akademi semacam ini, tidak masalah apakah saya masuk atau tidak. Hari ini, aku, Ye Yuan, memutuskan semua hubungan dengan Akademi Wumeng. Petik 2. Ye Yuan berdiri dengan bangga, menghadapi 3 pusat kekuatan besar Dewa Surgawi tanpa henti tanpa rasa takut sedikitpun. City Lord Manor dan Wumeng Academy yang maju pada saat yang sama sudah cukup untuk mewakili sikap Tuan Kota Wumeng. Penampilan Zhao Yi dan Wen Yi yang juga membuat jejak belenggu Ye Yuan ke Akademi Wumeng menghilang seperti awan dan kabut juga. Dalam semua keadilan, kontribusi Ye Yuan untuk Akademi Wumeng jauh melebihi tuntutannya. Dia tidak berutang apapun pada Akademi Wumeng. Sebaliknya, cara Wumeng Academy dalam melakukan sesuatu membuatnya sangat kecewa. Ternyata keluarga Qin benar-benar terlalu berlebihan untuk Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan sangat marah dan ingin membunuh sesama muridnya. Ternyata itu untuk membalas dendam untuk saudaranya. Petik 2. Qin Yuanlong adalah ahli besar dewa asal. Untuk benar-benar menyergap Groto mendalam Realm Junior, itu benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Masalahnya sebelumnya, Ye Yuan menanggungnya. Kali ini, dia mengamuk dan membunuh orang adalah untuk membalas dendam kepada saudaranya. Ye Yuan baik dan adil. Petik 2. Benar-benar tidak bisa mengerti, Ye Yuan memiliki bakat yang menakutkan, mengapa Tuan Kota begitu bias terhadap keluarga Qin. Tidak heran keluarga Qin telah bertindak lebih dan lebih dengan cara yang kejam beberapa tahun ini. Ternyata City Lord mendukung mereka. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membangkitkan simpati banyak orang. Keluarga Qin dan penguasa kota Manor seperti itu, ini jelas memaksa orang untuk alternatif drastis. Bagi Ye Yuan untuk bisa bertahan sampai sekarang sudah sangat tidak mudah. Qin Zhaoyun melihat bahwa situasinya tidak benar dan berkata dengan mendengus dingin, lidah pisau cukur yang berbicara dengan jelas. Anda jelas mengandalkan bahwa Anda memberikan kontribusi, sehingga Anda menganggap semua orang di bawah pemberitahuan Anda, merugikan sesama murid Anda. Sekarang, Anda benar-benar berani menggunakan cara menyesatkan. Han Tian, pria tua ini hanya bertanya padamu, minggir atau tidak. Petik 2. Han Tian baru saja akan berbicara ketika Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas, masalah hari ini, kamu akan memikulnya sendirian. Senior Han, terima kasih banyak atas perawatannya selama beberapa tahun ini. Jika kamu ini beruntung bisa pergi hari ini, aku pasti akan membayar dengan murah hati di masa depan. Xie Jingyi dan Nona Wanru akan dipercayakan kepada Senior Han. Petik 2. Han Tian membuka mulutnya dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika dia berjuang sampai akhir dengan 3 orang ini, dia juga tidak bisa menyelamatkan Ye Yuan. 3 kekuatan besar setengah-setengah dewa surgawi bukanlah apa yang bisa dia lawan sendiri. Qin Zhaoyun tersenyum dingin dan berkata, beruntung bisa pergi. Sekilas surga tahap awal sangat berani untuk berbicara. Hari ini, jika kamu tidak mati, aku, Qin ini, tidak akan pernah bertemu siapapun lagi.
Petik 2. Ye Yuan memandang Qin Zhaoyun dan berkata dengan mencibir, "Kentut tua, wajahmu tidak bisa bertemu orang lama. Tapi Anda yakin, kamu ini akan membuat keluarga Qin Anda benar-benar menghilang suatu hari?" Petik 2. Qin Zhaoyun tertawa dari amarah yang ekstrim dan berkata, tanpa malu-malu membual anak nakal. "Orang tua ini ingin melihat hari ini bagaimana Anda akan membuat keluarga Qin menghilang." Petik 2. Pada saat ini, Wen Yiyang menghela nafas sedikit dan berkata dengan ekspresi rumit, "Ye Yuan, bakatmu sangat mencengangkan, mengapa ada kebutuhan untuk meremehkan dirimu sendiri? Menyerah tanpa perlawanan, orang tua ini akan membantu Anda memohon keringanan hukuman bagi Tuan Kota. Dia pasti akan memberi Anda jalan keluar." Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, apakah kepala akademi benar-benar menganggap Ye ini sebagai anak berusia 3 tahun? Meskipun Ye ini belum pernah bertemu dengan Tuan Kota Wu Meng itu, dia dan keluarga Qin jelas bertindak kolusi. "Jika saya benar-benar menyerah, dapatkah Anda melindungi saya?" Petik 2. Wen Yiyang membuka mulutnya dan benar-benar terdiam. Sebenarnya, dia juga tidak tahu apa hubungan antara Tuan Kota dan keluarga Qin. Tetapi berbagai tanda memang menunjukkan bahwa penguasa kota dan keluarga Qin sangat terkait. Sebenarnya, dia maju kali ini juga City Lord secara pribadi mengiriminya kata-kata, membuatnya membujuk Ye Yuan kembali. Hanya saja Ye Yuan jelas tidak begitu mudah untuk menipu. Dia sudah lama melihat melalui tanda-tanda di balik ini. Berbicara lagi tidak berguna. Tua, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan coba kejar saya hari ini. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dingin pada Qin Zhaoyun, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Sangat cepat, semua orang belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi ketika Ye Yuan sudah berubah menjadi titik hitam kecil, menghilang ke cakrawala. Kecepatan penerbangan manuver pedang ini sebenarnya lebih dari beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Qin Zhaoyun berubah, esensi surgawi mendesak dengan hiruk-pikuk, mengejar ke arah Ye Yuan menghilang. Wajah Zhao Yi dan Wen Yiyang juga mengungkapkan ekspresi terkejut, tidak menyangka bahwa kecepatan Ye Yuan sebenarnya sangat cepat. Sosok Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, seperti komet di langit, 1000 mil dalam sekejap. Sialan, bagaimana pedang anak nakal ini bisa bermanuver dengan kecepatan begitu cepat? Qin Zhaoyun berkata dengan putus asa. Ekspresi Zhao Yi jelek juga dan dia berkata dengan suara serius, "Tidak mungkin, kalau terus begini, kita akan kehilangan dia." Wen Yiyang tidak berbicara, dia merasa jantungnya meneteskan darah. Seorang jenius seperti Ye Yuan awalnya harus menjadi pukulan paling mulia dalam karirnya, kepala akademi. Tetapi tidak menyangka bahwa itu menjadi hasil semacam ini. Hahaha, anjing tua, sepertinya kamu benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu orang lain di masa depan. Harus ingat apa yang kamu katakan. Petik 2. Suara Ye Yuan perlahan ditransmisikan dari depan. Dia benar-benar tidak menghormati mereka, 3 kekuatan besar surgawi setengah langkah besar. Meskipun pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi mampu terbang, itu jelas bukan keahlian mereka. Sebagai perbandingan, setelah Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, itu adalah pertama kalinya dia menyebarkan penerbangan manuver pedang dengan kekuatan penuh. Beberapa doubler setengah matang tidak bisa menyusul sama sekali. Tetapi tepat pada saat ini, ekspresi Ye Yuan berubah. Aura mengerikan turun dari langit. Dalam sekejap, Ye Yuan tampaknya telah jatuh ke dalam rawa, tidak dapat melepaskan dirinya. Bab 1458 Kekuatan Dunia. Seluruh langit tampak terdistorsi. Ye Yuan merasa ada kekuatan besar di depan. Seluruh orangnya sepertinya terjebak dalam awan kapas, tidak dapat membebaskan diri bagaimanapun caranya. Itu kekuatan dunia. Tuan Kota Wu Meng itu datang sendiri. Suara Dasles terdengar di benak Ye Yuan. Hati Ye Yuan tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Apa yang paling dia khawatirkan adalah Tuan Kota Wu Meng ini. Dia tidak menyangka pria ini benar-benar bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa Tuan Kota Wu Meng ini meremehkan hal-hal seperti itu. Sepertinya dia benar-benar salah perhitungan kali ini. Hubungan Tuan Kota Wu Meng ini dengan keluarga Qin bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi dan hanya menyerah. Pada saat ini, trio Qin Zhaoyun akhirnya menyusul. Melihat situasinya, Qin Zhaoyun tertawa dan berkata, "Berat, apakah kamu tidak pandai berlari? Lari agar aku bisa melihat." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan jijik, "Makan muka penuh debu mengikuti di belakang tuan kecilmu, masih berani omong kosong. Kulitmu sangat tebal." Petik 2.
Wajah Qin Zhaoyun jatuh dan dia berkata dengan sengit, "Berat, kau mencari mati." Qin Zhaoyun tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung menamparkan telapak tangan pada Ye Yuan. Ledakan. Kekuatan serangan yang kuat tampaknya telah mengenai bola spons. Ye Yuan terjerat oleh kekuatan dunia dan tidak bisa menghindarinya sama sekali, dengan paksa menerima telapak tangan ini. Wark. Ye Yuan memuntahkan darah segar dengan liar dari mulutnya, tubuhnya melayang turun ke tanah seperti layang-layang dengan tali yang putus. Namun kekuatan dunia masih melilitnya, membuatnya melayang di udara dan tidak mendarat. Jika bukan karena kekuatan dunia menahan sebagian besar kekuatan, Ye Yuan sudah pasti sudah mati tidak. Heh, bocah, bukankah kamu sangat arogan sekarang? Bersikap arogan lagi untuk saya lihat. Petik 2. Langkah Qin Zhaoyun berhasil, dia segera merasa terbebaskan secara tidak biasa. Anjing tua, Anda ingat untuk saya, semua ini hari ini, tuan muda ini akan mengembalikannya 100 kali lipat di masa depan. Ye Yuan memelototi dan berkata melalui gigi kertakan. Hehe, apa kamu, bocah, masih bermimpi? Bahkan Lord Qin Xiao telah mengambil tindakan. Anda masih berpikir Anda memiliki masa depan. Qin Zhaoyun berkata dengan ekspresi puas diri. Saat kata-kata Qin Zhaoyun keluar, bukan hanya Ye Yuan, ekspresi Zhao Yi dan Wen Yi yang berubah. Tuan kota sebenarnya bermarga Qin. Dengan cara ini, semuanya bisa dijelaskan. Tidak heran beberapa tahun ini, keluarga Qin memanggil angin dan memerintahkan hujan di kota Wumeng, menekan keluarga besar lainnya, mengalahkan yang lain. Tidak heran para murid keluarga Qin begitu sombong, tetapi City Lord Manor menutup mata untuk itu. Semuanya berasal dari nama keluarga penguasa kota. Zhaoyun, kamu terlalu banyak bicara. Suara sedingin es terdengar. Seorang pria parubaya yang perkasa berjalan keluar dari kehampaan. Tatapan Ye Yuan berubah niat. Pria parubaya ini adalah pria parubaya yang ia lihat saat ujian masuk. Melihat Qin Xiao, ekspresi Qin Zhaoyun tanpa sadar berubah dan dia berkata sambil membungkuk, "Ya, Tuan Kota, yang mulia." Zhaoyun tahu kesalahannya. Petik 2. Qin Xiao mendengus persetujuannya dan berkata dengan dingin, "Tuan Kota ini adalah putra angkat keluarga Qin dan bukan anggota klan keluarga Qin. Setelah Anda semua mendengarnya hari ini, Anda tidak diizinkan untuk menyebutkannya kepada orang lain lagi." Petik 2. Merasakan tatapan mendalam Qin Xiao, Wen Yiyang dan Zhao Yi keduanya terkejut dan buru-buru membungkuk dan berkata, "Ya, Tuan Kota, yang mulia." Di Wumeng Capital City, Qin Xiao hampir tidak menunjukkan wajah di depan orang-orang. Tidak ada yang tahu nama keluarganya sebelumnya. Hal ini, mungkin bahkan Qin Tianan tidak tahu. Hanya Qin Zhaoyun, jenis keberadaan top keluarga Qin ini, yang tahu identitas asli Qin Xiao. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Qin Xiao menerima kebaikan besar keluarga Qin, itulah yang dia dapatkan saat ini. Itu sudah terlalu lama berlalu, tidak ada yang mengingatnya lagi. Qin Xiao perlahan berbalik, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ye Yuan, bakatmu luar biasa, prestasi masa depanmu pasti akan melampaui penguasa kota ini di masa depan. Sayang sekali, Anda seharusnya tidak menjadi musuh dengan keluarga Qin." Petik 2. Ye Yuan memelototi Qin Xiao dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap pembangkit tenaga realem Divine Lord saat dia meludah dan berkata, "Oh, Anda tidak bisa mengatakan yang benar dan yang salah, memaafkan keluarga Qin untuk terlibat dalam pelanggaran hukum. Anda tidak layak menjadi penguasa kota. Jika aku tahu ini akan terjadi, Tuan muda ini seharusnya membelah pil surgawi 4 bintang saat itu dengan pedang, untuk menghindari memberi makan seekor anjing." Petik 2. His. Wen Yiyang dan Zhao Yi keduanya terkejut mendengarnya. Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara seperti ini ke pembangkit tenaga dewa alam surgawi. Bocah ini benar-benar tanpa hukum dan tidak terkendali. Sebaliknya, Qin Zhaoyun mencibir dingin di dalam hatinya. Memarahi, semakin keras Anda memarahi, semakin cepat Anda mati. Namun, pengendalian diri Qin Xiao jauh lebih baik daripada yang Ye Yuan bayangkan. Dia hanya berkata dengan dingin, "Keluarga Qin baik padaku, apa yang salah dengan penguasa kota ini?" Setelah kembali dari percobaan peleburan 100 Cities, penguasa kota ini sudah mengisyaratkan kepada Anda untuk tidak menjadi musuh keluarga Qin, tetapi Anda kebal terhadap alasan dan saran. Anda tidak hanya tetap tidak sabar, Anda benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Petik 2. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, "Tetap tidak sabar. Hahaha, benar-benar membuat kakekmu mati karena tawa. Siapa kau, hingga berani membuat kakek bertobat?" Petik 2.
Tiga orang di belakang gemetaran dengan sepatu bot mereka mendengarkan. Ye Yuan ini benar-benar terlalu liar. Itu adalah pembangkit tenaga dewa alam surgawi, keberadaan seperti dewa. Jangan melihat bagaimana mereka bertiga setengah-setengah Realm Divine Lord, di depan Realm Divine Lord, itu sama sekali tidak cukup untuk melihat. Pembangkit tenaga dewa alam surgawi membuka dunia kecil dan memiliki augmentasi kekuatan dunia. Itu benar-benar bukan apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang dari tiga alam Dao. Semakin dekat adalah ke alam dewa surgawi, semakin kagum mereka terhadap dunia ini. Orang-orang dapat mencapai langkah ini, tidak ada yang tidak jenius tiada taraf. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak menempatkan Qin Xiao di matanya. Qin Xiao melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dunia ini pada awalnya adalah penguasa tertinggi yang kuat. Saya mengontrol wilayah dunia, mengambil alih ibu kota. Saya meminta Anda untuk bertobat, Anda harus bertobat. Hasil dari tidak bertobat, adalah kematian. Petik 2. Selesai berbicara, Qin Xiao ringan mengetuk jari. Aura yang menakutkan langsung mengental. Trio Qin Zhaoyun semua memiliki penampilan serius ketika mereka melihat ini. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord. Sekarang saatnya, tatapan Ye Yuan berubah niat, sosoknya tiba-tiba meledak, bergegas keluar seperti anak panah yang telah meninggalkan tali. Trio Qin Zhaoyun telah mengejutkan penampilan. Tatapan Qin Xiao berubah niat juga. Ye Yuan benar-benar menembus kekuatannya di dunia. Seorang bocah surga glimpse tahap awal benar-benar menerobos kekuatan lokomotif Divine Lord Realm di dunia. Ini hanya hal yang tidak terpikirkan. Masalah ini bahkan lebih mencengangkan daripada Ye Yuan membunuh 5 jenius besar. Ye Yuan mendesak esensi surgawi ke batas, melarikan diri dengan putus asa. Mengundurkan diri dari kematian tidak pernah menjadi gayanya, gaya Ye Yuan. Selama ada sedikit harapan, dia akan berusaha 100%. Apa yang disebut kekuatan dunia hanyalah tipe aplikasi dari Heavenly Dao. Tampaknya mendalam dan tak terduga, tapi Ye Yuan memiliki gunung Heaven Span kecil. Dia berteriak pelecehan dengan Qin Xiao dan sisanya di permukaan. Sebenarnya, dia diam-diam berkomunikasi dengan gunung Heaven Span kecil sepanjang waktu. Dia bisa meniru Heavenly Dao dunia langit kaki, dia secara alami bisa menghancurkan kekuatan dunia Qin Xiao. Setelah disambar petir, ujung mulut Qin Xiao tersenyum dingin dan dia berkata, agak menarik, tapi, tidak ada gunanya. Sambil berbicara, Qin Xiao mengambil langkah, langsung bergerak 1000 mil. Kecepatan Ye Yuan sudah cepat ke ekstrim tetapi langsung dilampaui oleh Qin Xiao. Aku sangat ingin melihat rahasia apa yang kamu miliki tentang dirimu. Qin Xiao tersenyum sambil menunjuk satu jari. Ye Yuan merasa bahwa seluruh dunia sedang menghancurkannya. Swoosh! Tatapan Qin Xiao berubah niat. Ye Yuan benar-benar menghilang di depan matanya. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri di antara beberapa bab. Bab 1459 menabur menyebabkan efek, menabur karma meminta frui. Kekuatan besar dunia tiba-tiba meledak, bertabrakan bersama dengan kekuatan dunia Qin Xiao. Ledakan, gelombang yang menakutkan beriak, langsung mengirim trio Qin Zhaoyun terbang keluar. Ketiga orang itu benar-benar terluka parah karena tertangkap basah. Untungnya, mereka cukup jauh. Kalau tidak, gempa susulan saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Pertikaian antara pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord sangat kuat. Tatapan Qin Xiao berubah niat, mengungkapkan tampilan yang sangat terkejut. Qin Xiao berkata dengan terkejut, ini sebenarnya kamu. Kedatangan itu berkata dengan dingin, kalau tidak, menurutmu siapa yang akan melakukannya? Qin Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat berkata, saya tidak berharap Hantian tidak menerobos lebih dulu, tetapi Anda menerobos pertama. Itu benar-benar mengejutkan saya. Tidak heran Anda berada di pengasingan selama bertahun-tahun, itu sebenarnya untuk menyerang Realm Divine Lord. Petik 2. Ketika trio Qin Zhaoyun melihat sosok yang menghadap Qin Xiao dari jauh, keheranan dalam tatapan mereka tidak bisa lebih besar. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa orang ini benar-benar menerobos ke alam dewa surgawi. Di Wumeng Capital City, ada 4 pembangkit tenaga listrik dewa setengah-setengah besar. Semua merasa bahwa 4 pembangkit tenaga setengah setan surgawi setengah ini adalah yang paling menjanjikan untuk menerobos ke alam Lord Divine. Tetapi tidak ada yang bisa berharap bahwa orang ini benar-benar menerobos.
Orang ini tidak lain adalah kepala alkemis Myriad Treasure Tower yang telah berada di pengasingan tertutup selama beberapa dekade, Xiao Feng. Beberapa dekade tertutup membuat semua orang hampir melupakan orang ini. Namun, ketika dia keluar dari pengasingan lagi, dia sebenarnya sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Trio Qin Zhaoyun menatap sosok Xiao Feng, wajah mereka penuh dengan rasa iri dan kebingungan. Mengapa orang ini Xiao Feng dan bukan mereka? Xiao Feng berkata dengan dingin, agar orang tua ini dapat menerobos ke alam Dewa Suci, itu semua berkat teman kecil Ye Yuan. Berharap bahwa Tuan Kota yang mulia akan memberi Ye Yuan jalan keluar karena wajah lelaki tua ini. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang, termasuk Qin Xiao, semua berubah. Xiao Feng menerobos ke alam Dewa Suci sebenarnya terkait dengan Ye Yuan. Tidak heran menara harta karun Myriad melindungi Ye Yuan seperti itu. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Saat itu, Xiao Feng tampaknya secara pribadi melakukan perjalanan ke Jewel Hill City. Setelah kembali, ia langsung mengumumkan pengasingan tertutup. Mungkinkah itu, Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan sihir semacam ini, untuk benar-benar dapat membantu orang lain menerobos ke alam Dewa Suci? Trio Qin Zhaoyun bertukar pandang, semua tatapan memperlihatkan ekspresi panas. Alam Dewa Surgawi terlalu serius menggoda mereka bertiga. Mata Qin Xiao sedikit menyipit dan dia berkata dengan senyum tipis, menurut aturan Kaisar Surgawi, karena Anda sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi, Anda tidak boleh tinggal di ibu kota Wu Meng saya lagi, kan? Wajah Xiao Feng tenggelam dan dia berkata, setelah masalah ini, Xiao ini secara alami akan pergi. Tapi soal Ye Yuan, pria tua ini pasti melindunginya. Petik 2. Karena menara harta karun Myriad adalah kekuatan luar, mereka secara alami tidak mengizinkan keberadaan di kota yang dapat mengancam penguasa kota. Jika tidak, jika menara harta karun Myriad menempatkan pusat kekuatan Dewa Surgawi di ibu kota, apakah penguasa kota memiliki suara terakhir, atau apakah Dewa Langit ini memiliki suara terakhir? Qin Xiao berkata dengan senyum di wajahnya, dengan hanya orang-orang seperti Anda, alam Dewa Suci yang baru saja menerobos, Anda ingin menjadi kurang ajar di depan penguasa kota ini. Aroma berbahaya menyebar dari tubuh Qin Xiao, membuat ekspresi Xiao Feng berubah keras. Meskipun Xiao Feng menerobos ke alam Dewa Suci, dia baru saja menerobos. Sementara Qin Xiao sudah tetap di alam Dewa Surgawi, dunia ini, tanpa tahu berapa tahun. Jika mereka benar-benar memiliki perjuangan hidup dan mati, Xiao Feng jelas bukan pasangan yang cocok. Wajah Xiao Feng jatuh dan dia berkata, selama kamu membiarkan Ye Yuan pergi, kamu bisa menyatakan syarat apapun. Qin Xiao berkata dengan dingin, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan penguasa kota ini. Hari ini, Ye Yuan ini, kamu harus menyerahkan apapun. Jika tidak, Myriad Treasure Tower Anda mungkin dapat menutup toko di Wu Meng Capital City. Petik 2. Xiao Feng melihatnya, Qin Xiao ini telah makan banyak dan menguatkan hatinya. Tidak mungkin membiarkan Ye Yuan pergi. Dia mengambil napas dalam-dalam, pikirannya bergerak. Sosok Ye Yuan dikeluarkan. Ye Yuan hanya merasakan buram di depan matanya, muncul di dunia Heaven Span sekali lagi. Dalam sekejap itu sebelumnya, Ye Yuan dibawa ke dunia kecil yang Xiao Feng buka. Penatua Brother Xiao, kamu benar-benar menerobos. Petik 2. Ye Yuan memandang Xiao Feng dengan agak terkejut. Dia merasakan matanya langsung kabur sekarang, tiba di dunia asing, dan sama sekali tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Baru sekarang melihat Xiao Feng dia menyadari. Melihat Xiao Feng melepaskan Ye Yuan, Qin Xiao dan Qin Zhaoyun sangat senang dengan diri mereka sendiri. Sepertinya dia harus menyerahkan Ye Yuan karena tekanan. Setelah semua, membuat menara harta karun besar-besaran menutup untuk surga glimpse kecil sangat tidak berharga. Xiao Feng berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum, "Huhu, ini semua berkat kamu. Dulu, kalau bukan karena Anda memberikan 1 atau 2 pointer, orang tua ini mungkin masih tidak bisa menyentuh pintu sampai sekarang." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak, ini akumulasi tebal dari Penatua Brother Xiao. Itu hanya menambahkan bunga kesulaman. Selamat, Penatua Brother Xiao. Petik 2. Ekspresi Xiao Feng meredup dan dia berkata sambil menghela nafas, adik laki-laki, itu adalah kakak lelaki yang tidak berguna. Bahkan jika saya menerobos ke alam Dewa Suci, saya tidak berdaya untuk melakukan apapun hari ini juga. Petik 2. Dua orang ini, satu bertanya dan satu menjawab, gelombang raksasa mengaduk-aduk hati Qin Xiao dan yang lainnya.
Seorang bocah dewa mendalam yang agung yang memberi petunjuk pada penyelesaian puncak yang hebat, pembangkit tenaga listrik asal dewa, dan bahkan membiarkannya menerobos ke alam dewa surgawi. Jika bukan karena mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka pasti akan berpikir bahwa dunia ini gila. Bahkan Qin Zhaoyun juga tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hatinya saat ini, Anda datang dan memberikan petunjuk kepada saya. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi, dia bahkan akan bersedia untuk melepaskan permusuhan. Kecuali, di bawah keadaan seperti ini sekarang, itu sudah bukan apa yang bisa dia ambil keputusan. Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, agar Penatua Broter Xiao dapat datang, Ye ini telah menerima kebaikan ini. Petik 2. Xiao Feng mengangguk, menoleh ke Qin Xiao, dan berkata, mulai hari ini, Menara Harta Karun Myriad akan menarik diri dari Wu Meng ibu kota. Adik laki-laki Ye, Xiao ini akan mengirimmu jalan, belakang, akan tergantung pada keberuntunganmu. Petik 2. Ye Yuan hanya merasakan buram di depan matanya dan dia terbungkus kekuatan agung dunia, terbang tidak tahu seberapa jauh. Adegan ini membuat Qin Xiao lengah. Xiao Feng, kamu. Xiao Feng berkata dengan acuh tak acuh, meskipun lelaki tua ini bukan pasanganmu, agar kamu ingin menyingkirkan lelaki tua ini, itu juga bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, apakah Anda berani membunuh orang tua ini? Petik 2. Qin Xiao tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia benar-benar tidak berani. Dengan status Qin Xiao, menewaskan satu atau dua seniman bela diri asal dewa, Menara Harta Karun secara alami tidak akan banyak bicara. Tapi Xiao Feng sudah menjadi lokomotif Divine Lord Realm sekarang. Bagi Menara Harta Karun Myriad, dia tidak lagi tidak berarti. Qin Xiao selalu memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Tapi sekarang, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Feng benar-benar sangat menentukan, langsung menarik Menara Harta Karun Myriad dari Wu Meng ibu kota. Mundur dari ibu kota, kerugian Myriad Treasure Tower akan terlalu besar. Anda benar-benar membuat keputusan semacam ini untuk junior surga alam sekilas, apakah Anda marah? Qin Xiao mengertakkan gigi dan berkata. Xiao Feng berkata dengan dingin, pria memiliki prinsip untuk dipatuhi dan garis pangkal. Menabur menyebabkan efek melahirkan, menabur karma menghasilkan buah. Di masa lalu, Ye Yuan membantu saya menerobos. Begitulah cara saya membalas budi hari ini. Bagaimana Anda tahu bahwa tindakan saya hari ini tidak akan memiliki waktu untuk panen di masa depan? Petik 2. Seluruh tubuh Qin Xiao gemetar, tatapannya mengungkapkan kaget. Untuk apa beberapa dari kalian masih linglung? Masih tidak mengejarku. Saya ingin melihat orang itu jika hidup, mayat jika mati. Qin Xiao meraung. Bab 1460. Apakah Anda sangat senang dengan diri Anda sendiri? Di hutan belantara tanpa batas, tiga sosok saat ini bergerak maju dengan kecepatan ekstrim. Aura tiga orang ini mengesankan. Binatang buas di sekitarnya berteriak-teriak untuk memberikan tempat tidur yang luas. Bocah sialan ini, hidupnya benar-benar ulet. Dia bahkan bisa lolos seperti ini. Qin Zhaoyun menggertakkan giginya saat dia berkata. Trio Qin Zhaoyun mengejar sepanjang jalan dan akhirnya tidak bisa mendukung penerbangan yang berkepanjangan. Karena itu, mereka mendarat di tanah untuk mengejar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Feng benar-benar menerobos ke alam dewa suci. Yang lebih tak terduga, Xiao Feng sebenarnya tidak akan ragu membiarkan Myriad Treasure Tower mundur dari Wu Meng Capital City untuk melindungi Ye Yuan. Sepanjang jalan, Qin Zhaoyun menginjak kakinya dalam kemarahan tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Tapi dia jelas tidak berpikir bahwa kita bisa melacak lokasinya melalui token akademi. Tindakan Xiao Feng ditakdirkan sia-sia. Zhao Yi berkata dengan suara serius. Dengan ini, kemarahan Qin Zhaoyun berubah menjadi sukacita lagi ketika dia berkata, kita bertiga setengah langkah dewa surgawi mengejar bocah surga sekilas surga, ini juga terlalu memalukan. Bocah ini sudah menghentikan semua kegiatan agar tidak menarik perhatian orang dan tidak berani naik pedang untuk terbang lagi. Hanya saja dia tidak tahu bahwa dengan cara ini, itulah yang kita inginkan. Petik 2. Kemampuan sihir Xiao Feng tidak cukup untuk mengirim Ye Yuan keluar dari lingkup pengaruh Wu Meng Capital City. Pada saat ini, Wu Meng ibu kota sudah mengumumkan kepada dunia, menempatkan Ye Yuan pada umumnya dalam radius seluruh Wu Meng ibu kota. Jika Ye Yuan ingin melarikan diri, dia tidak bisa terbang di udara dengan cara yang mencolok. Dengan begitu, targetnya terlalu mencolok. Wen Yiyang menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak berharap bahwa Xiao Feng sebenarnya selangkah di depan kita, menerobos ke alam dewa suci.
Dia bahkan tidak mencapai setengah langkah Realm Divine Lord. Hanya metode apa yang digunakan Ye Yuan, untuk membuatnya menerobos untuk menjadi Dewa Surgawi. Petik 2. Satu kalimat membuat suasana hati dua orang yang lain langsung menghilang ke udara. Beberapa dari mereka telah terjebak di dunia ini selama beberapa tahun yang tidak pasti. Setengah langkah jauhnya, tetapi tampaknya sejauh dari tanah ke Cakrawala, selamanya tidak bisa menyeberang. Namun, Xiao Feng benar-benar menyusul dari belakang dan melampaui mereka yang ada di depan, langsung menerobos ke alam Dewa Suci. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Qin Xiao mengertakkan gigi dan berkata, memikirkan begitu banyak untuk apa? Ketika kita menangkap bocah itu, apakah kita masih perlu takut tidak bisa membuka mulutnya? Petik 2. Benar saja, kata-kata Qin Zhaoyun membuat mata kedua orang menyala. Apa yang dikatakan saudara Qin benar. 3 yayasan kami jauh lebih baik daripada Xiao Feng. Selama ada sedikit itu, kita benar-benar dapat menerobos ke alam Dewa Suci. Zhao Yi berkata dengan penuh semangat. Qin Zhaoyun tersenyum dan berkata, kalau begitu masih menunggu apa? Bocah itu seharusnya tidak jauh di depan sekarang, akan memasuki jajaran Crowlight City. Setelah kami membiarkannya melarikan diri dari Crowlight City, kami harus mengeluarkan lebih banyak upaya untuk menangkapnya. Petik 2. Kedua orang itu menyuarakan persetujuan mereka, menampilkan teknik gerakan mereka dan mengejar. Crowlight City adalah kabupaten paling banyak di kota Wumeng. Jika Ye Yuan pergi dari sini, dia akan memasuki ruang pengaruh ibu kota lainnya. Meskipun ibu kota milik kota kekaisaran, mereka masing-masing mendominasi suatu wilayah, tidak ada yang saling mengganggu. Setelah Ye Yuan pergi, secara alami akan menyebabkan banyak masalah. 3 hari kemudian, di perbatasan Crowlight City, sesosok sedang berlari dengan sangat cepat. Tiba-tiba, 3 sosok turun dari langit, menghalangi semua rute pelarian sosok itu. Qin Zhaoyun memiliki tampilan sombong saat dia berkata sambil tertawa, benar-benar memalukan. Sedikit lagi, meskipun butuh sedikit masalah, bagaimanapun juga kami menangkap Anda. Kenapa? Kamu sangat terkejut. Petik 2. Wen Yiyang menghela nafas dan berkata, Ye Yuan, perintah penguasa sulit ditentang. Kembali bersama kami. Petik 2. Tapi tatapan Zhao Yi hangus ketika dia berkata, berat, serahkan metode untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi dan kami akan menyelamatkanmu dari kematian. Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan dikelilingi oleh 3 orang di tengah dan tidak putus asa seperti yang mereka bayangkan. Ye Yuan memandang Qin Zhaoyun dan meludah, terkejut pamanmu. Kamu bodoh. Hanya berdasarkan sedikit trikmu dan kamu juga ingin menangkap kakek Ye. Petik 2. Wajah Qin Zhaoyun berubah menjadi hitam dan baru saja akan terbang dari pegangan, tetapi melihat Ye Yuan memancing keluar token akademi, dan mulai bermain dengan itu di tangannya. Ye Yuan memandang Qin Zhaoyun dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, anjing tua, apakah Anda sangat senang dengan diri Anda sendiri di sepanjang jalan? Apakah Anda merasa bahwa kakek Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan Anda? Hanya berdasarkan mainan ini. Petik 2. Hati Qin Zhaoyun berdebar, tiba-tiba merasa bahwa mereka bertiga tampaknya telah ditipu. Ini adalah tiruan. Tatapan Zhao Yi berubah niat dan dia berkata dengan muram. Wen Yiyang menghela nafas dan berkata, kita terlalu melebih-lebihkan dia. Ye Yuan mencibir sambil menatap Qin Zhaoyun dan berkata, anjing tua, tunggu saja. Ketika saya, Ye Yuan, kembali, itu akan menjadi hari keluarga Qin Anda dimusnahkan. Anda memberitahu Qin Xiao, memintanya untuk merawat dirinya sendiri. Kakek Ye akan datang dan menemukannya akan menyelesaikan skor segera. Petik 2. Selesai berbicara, dengan keras, Ye Yuan segera berubah menjadi bola api. Gong, token akademi jatuh ke tanah, mengeluarkan suara renyah. Qin Zhaoyun menggertakkan giginya sampai bergetar, geram sampai asap mengepul dari 7 lubang. Mereka bertiga mengejar hampir sebulan. Mereka tidak berharap bahwa dia sebenarnya adalah tiruan. Bocah ini terlalu licik. Zhao Yi juga menggertakkan giginya dengan kebencian. Awalnya, dia sangat menantikan metode untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Dia tidak berharap kesibukan selama sebulan, itu semua sia-sia. Di perbatasan lain dari ibu kota Wumeng, Ye Yuan yang saat ini menyembuhkan luka-lukanya di sebuah gua tiba-tiba membuka matanya, sudut mulutnya menunjukkan senyum mengejek. Berapa banyak pasang surut yang dialami Ye Yuan sebelumnya? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini? Meskipun Akademi Wumeng tidak pernah mengatakan sebelumnya, bagaimana mungkin Ye Yuan mungkin membawa bahaya tersembunyi semacam ini kepadanya? Segera ketika Ye Yuan dikirim,
dia membagi sebagian besar esensi surgawinya, menciptakan klon pembersih Flame Lotus Sandal, membawa token akademi dan melarikan diri sepanjang jalan. Sementara dirinya yang sebenarnya bergerak diam-diam ke arah lain. Api sudah melahirkan roh primordial, Ye Yuan tidak mampu membawanya melewati badai spasial. Tapi cleansing sandal Flame Lotus adalah klon yang disuling Ye Yuan. Dia membawanya. Melalui hampir 100 tahun ini, cleansing sandal Flame Lotus sudah berevolusi ke peringkat surgawi juga. Itu hanya dibandingkan dengan tingkat kemajuan Ye Yuan, itu jauh lebih lambat. Sepanjang jalan, Ye Yuan berhati-hati, tidak mengungkapkan jejaknya, akhirnya mengintai ke perbatasan. Serangkaian pertempuran hebat sebulan yang lalu, luka Ye Yuan sudah sangat parah. Ditambah 1 bulan melarikan diri ini, Ye Yuan menumpuk lebih banyak cedera di atas cedera. Baru-baru ini dia menemukan gua tersembunyi dan pergi ke retret untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tiba-tiba, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, aku bahkan berpikir bahwa aku sudah mati pasti kali ini. Saya tidak berharap bahwa pada titik terakhir, Penatua Brother Xiao benar-benar menerobos ke alam dewa surgawi, menyelamatkan saya. Petik 2. Pada saat ini, sosok Dasles muncul dan berkata, sebenarnya, Andalah yang menyelamatkan diri Anda. Andalah yang membantunya menerobos realm Divine Lord, bahwa ia memiliki kemampuan untuk datang dan menyelamatkan Anda. Mungkin, ini adalah lingkaran sebab dan akibat. Petik 2. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saat itu, aku hanya merasa bahwa aku rukun dengannya. Saya tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan panen yang tidak terduga ini. Nona Wanru mungkin akan kecewa. Juga, ada Little Fatty. Saya harap dia bisa menenangkan diri. Senior, ibu kota Wumeng ini sudah tidak memiliki tempat bagi saya untuk berlindung. Kemana aku harus pergi? Dasles berkata, kamu tidak bisa tinggal di dalam batas kota kerajaan surgawi elang. Dengan kekuatan alam dewa surgawi, begitu Qin Xiao tahu keberadaanmu, membunuhmu hanya masalah mengangkat tangan. Ini adalah tempat yang menyusahkan, lebih baik pergi sejauh mungkin. Petik 2. Bab 1461 Ling Feng. Kota Tiderain adalah county paling perbatasan dari River Eternal Imperial City. Kota kekaisaran yang berbatasan dengan River Eternal Imperial City adalah Eminent Orchid Imperial City. Dua kota kekaisaran ini milik kekuatan yang berbeda. Sungai Imperial Eternal City milik ras kaisar surgawi ras manusia, sementara Eminent Orchid Imperial City milik ras kekaisaran surgawi ras-ras. Dua kota kekaisaran adalah musuh bebuyutan, yang berperang sepanjang tahun, kematian dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di hutan lebat di luar kota Tiderain, ada tim kecil seniman bela diri manusia yang saat ini berpatroli. Meskipun seniman bela diri ini adalah pembangkit tenaga dewa alam, masing-masing dari mereka terlatih dengan baik, mengenakan pakaian standar, dan memiliki koordinasi yang baik antara tindakan mereka, tidak ceroboh seperti para seniman bela diri biasa itu. Kapten, Lord Centurion terlalu bias. Mengapa misi patroli ditugaskan ke tim kami setiap kali selalu menjadi tempat sepi seperti ini? Petik 2. Iya, pada tingkat ini, bagaimana kita akan mencapai prestasi militer? Petik 2. Kapten, mungkinkah kita hanya akan menelan harga diri kita dan bertahan dalam kesunyian seperti ini? Selama patroli, sekelompok tentara realem mendalam groto menggerutu tanpa henti. Target yang mereka keluhkan adalah petugas Heaven Glimpse tahap awal. Semuanya tutup mulut untukku. Kita semua adalah prajurit, bukan kultivator yang bebas dan nakal. Kemanapun perwira senior ingin kita pergi, kita akan pergi kemana. Dari mana Anda semua memiliki begitu banyak omong kosong? Teriak petugas itu dengan dingin. Benar saja, saat dia berkobar, yang lain segera layu. Setelah beberapa saat, seorang prajurit bertanya lagi, Kapten, kami merasa tidak enak untukmu. Dalam hal kekuatan, dalam hal kualifikasi, Anda lebih kuat dari Liu Changkong orang itu. Atas dasar apa kredit itu setiap kali diambilnya? Bukankah itu hanya karena dia saudara ipar perwira itu? Petik 2. Wajah petugas itu berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, kata-kata ini, mereka bisa keluar dari mulutmu dan masuk ke telingaku. Terus omong kosong tentang pemimpin peleton yang salah dan Anda akan dihukum oleh hukum militer. Petik 2. Tentara itu meludahkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada seseorang. Petik 2. Petugas tiba-tiba merasa lonceng alarm berbunyi di dalam hatinya, segera membuat gerakan tangan, membuat semua orang berjaga-jaga. Orang-orang ini berkeliaran di perbatasan hidup dan mati sepanjang tahun dan sangat waspada akan bahaya. Jika ada sedikit gerakan di depan,
mereka akan dapat mendeteksinya. Kerja sama antara anggota tim kecil ini sangat diam-diam, segera berubah menjadi beberapa bayangan, mengitari sasaran. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa tokoh mendarat di ruang terbuka. Melihat situasinya di sini, mereka semua tampak terkejut. Seorang pria muda yang berusia 20-an saat ini sedang memanggang kelinci. Gumpalan aroma melayang. Air liur beberapa orang semua tidak bisa menahan menetes ke bawah. Melihat beberapa orang ini tiba-tiba muncul, pria muda itu sama sekali tidak tampak terkejut, tetapi sebaliknya tersenyum dan berkata, petugas tampaknya sedang berpatroli, Anda sudah bekerja keras. Ingin mencobanya. Petik 2. Ketika petugas itu melihat bahwa itu adalah ras manusia, anak muda, emosinya yang gugup juga santai. Ranah pemuda ini tidak rendah. Dia sudah tahap awal surga glimpse. Tapi itu sangat meremehkan di mata petugas. Dalam pandangannya, pemuda ini jelas merupakan murid dari sebuah keluarga besar di pusat kota yang keluar untuk berlatih dan marah tanpa mengetahui besarnya langit dan bumi. Orang ini benar-benar mengambil tempat ini untuk menjadi kebun halaman belakang rumahnya sendiri, memanggang kelinci di sini untuk makan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Petugas itu tidak membelinya sedikit pun dan menanyai dengusan dingin. Pria muda itu merobek sepotong daging kelinci, mengambil 2 gigitan, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak tahu di mana tempat ini. Petik 2. Alis petugas berkerut, jelas sangat tidak menyukai pemuda itu. Orang yang begitu ceroboh, melayaninya untuk mati di sini. Ledakan. Petugas itu mengangkat tangannya dan memberikan sebuah telapak tangan, langsung meledakkan rak pemanggang untuk residu. Bagian belakang gunung besar ini adalah wilayah ras iblis. Anda benar-benar berani memanggang daging kelinci di sini dan makan, benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Jika Anda tidak ingin mati, segera tersesat untuk saya sekarang. Kata petugas dengan dengusan dingin. Meskipun ranah pemuda ini kurang lebih sama dengan dia tidak menganggap pemuda ini serius sama sekali. Para prajurit yang bertempur dekat dengan ras iblis sepanjang tahun, berkeliaran di perbatasan hidup dan mati tahun demi tahun, dan jauh lebih kuat dari seniman bela diri peringkat yang sama. Pria muda ini adalah tuan muda yang belum pernah melihat dunia sebelumnya dengan satu pandangan. Pergi di medan perang dan dikelilingi oleh beberapa groto mendalam realem iblis, dia mungkin ditakdirkan untuk mati. Petugas itu awalnya tidak senang dengan pria muda itu. Tindakan mati-matian yang pacaran seperti ini sangat mungkin menarik musuh. Dia bahkan berpikir bahwa pihak lain akan marah, maka dia akan mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Tidak hanya pemuda itu tidak marah, tetapi dia juga malah menyeringai dan berkata, kamu mengatakan sebaliknya adalah wilayah ras iblis. Bagus, hutan ini terlalu luas. Aku tersesat di dalam dan bahkan berpikir bahwa aku salah arah. Saya tidak berharap bahwa saya menemukannya dengan tersandung tentang secara membabi buta. Oh, benar, kamu dari pasukan mana? Apakah Anda masih membawa orang atau tidak? Petik 2. Hahaha, dengan hanya orang-orang sepertimu, kamu tidak akan selamat dari 10 napas terakhir yang terjadi di medan perang, masih ingin bergabung dengan kami. Jangan melihat bagaimana kau tahap awal Heaven Glimpse, 10 dari kami yang menyerang Anda bersama-sama dapat menjatuhkan Anda. Apakah Anda percaya itu? Petik 2. Nak, kembali ke tempat asalmu. Bunga di rumah kaca sepertimu tidak cocok untuk datang ke tempat seperti ini. Petik 2. Kata-kata pemuda itu segera membangkitkan gelombang tawa keras dari anggota tim. Petugas itu meliriknya dengan agak terkejut dan berkata, siapa namamu? Mengapa Anda ingin bergabung dengan tentara? Petik 2. Pria muda itu tersenyum dan berkata, aku dipanggil Ye Yuan. Mendengar bahwa perbuatan jahat para pakar ras iblis tidak mengenal batas, mendatangkan malapetaka di River Eternal Imperial City. Saya juga ingin berkontribusi pada umat manusia. Petik 2. Pria muda ini tidak lain adalah Ye Yuan yang bergegas ke River Eternal Imperial City dari jauh. Pada saat ini, 3 tahun telah berlalu sejak Ye Yuan melarikan diri dari ibu kota Wumeng. Dan River Eternal Imperial City tepatnya tujuan Ye Yuan. Jika Ye Yuan ingin menemukan Qin Xiao untuk membalas dendam, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya adalah secara alami untuk terlibat dalam pertempuran. Oleh karena itu, di bawah saran Dasles, Ye Yuan datang ke persimpangan antara manusia dan iblis, 2 wilayah kaisar surgawi yang besar, yang merupakan kota imperial abadi sungai ini. Dan Eminent Orchid Imperial City tepatnya berada di bawah perintah Kaisar Langit Jiu Sang.
Ye Yuan yang datang ke sisi ini juga berharap untuk menyelidiki tentang Heavenly Empyrean Immortal Grove, serta informasi tentang penyebab utama di balik mengirim Kanwo ke Immortal Grove World saat itu. Tiba di wilayah ini, Ye Yuan secara alami tidak berani mengayunkan pedangnya dan terbang, terang-terangan mencari publisitas. Begitu dia menarik kekuatan besar ras iblis, dia akan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Karena itu, ia tersesat di hutan lebat ini. Dia tidak berharap bahwa dia kebetulan berpapasan dengan tim patroli ini. Petugas menepuk bahu Ye Yuan dan berkata, "Tidak buruk, nak, dapatkan nyali. Tapi, harus punya kekuatan juga. Jangan lihat bagaimana kerajaanmu mirip dengan milikku, apa kau yakin aku bisa menjatuhkanmu dengan satu gerakan atau tidak?" Petik 2. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk memperdebatkannya dengan dia juga, berkata sambil tersenyum, dapat mengatakan bahwa kekuatan Penatua Broter sangat hebat. Tetapi, setidaknya memberi saya kesempatan untuk melatih dan mengalaminya juga, bukan? Petik 2. Kata-kata ini juga bukan sanjungan. Dia bisa merasakan bahwa vitalitas petugas ini sangat kuat, esensi surgawi kental. Kekuatannya kemungkinan jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Petugas memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan juga masuk akal, berkata dengan anggukan, "Baiklah, lalu kamu kembali ke barak bersama kami. Tapi, saya akan menyingkirkan ketidaknyamanan terlebih dahulu, bergabung dengan kam militer membutuhkan ujian. Apakah Anda dapat lulus atau tidak akan tergantung pada Anda." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Itu tentu saja." Petugas itu mengangguk dan berkata, "Saya dipanggil Ling Feng, Anda bisa memanggil saya Kapten Ling." Petik 2. Saat berbicara, ekspresi Ling Feng berubah. 100 sosok berlari keluar dari hutan lebat, segera mengelilingi tim mereka.